7 tanda orang selingkuh tapi masih sayang pasangan lama. Kedengarannya munafik ya. Bagaimana mungkin seseorang mengkhianati tapi masih mencintai? Tapi kenyataannya, hati manusia tidak sesederhana hitam dan putih. Ada orang yang berselingkuh bukan karena tidak cinta, tapi karena lemah. Ada yang mencari pelarian, tapi ketika hampir kehilangan, baru sadar siapa yang sebenarnya berarti. Di video ini kita akan membahas 7 tanda nyata ketika seseorang selingkuh, namun perasaannya pada pasangan lamanya belum benar-benar mati. Kalau kamu pernah berada di posisi ini, entah sebagai korban atau pelaku, dengarkan sampai akhir. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar drama, tapi realita yang sering tidak mau diakui. Yuk kita mulai. 1. Masih sangat protektif saat pasangannya disinggung. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang selingkuh tapi masih menyimpan rasa pada pasangan lamanya adalah sikapnya yang tetap protektif ketika pasangan tersebut disinggung, direndahkan, atau dibandingkan secara negatif. Ini terlihat kontradiktif. Di satu sisi dia mengkhianati, di sisi lain dia tidak terima jika orang lain berbicara buruk tentang orang yang dia sakiti. Secara psikologis ini menunjukkan bahwa keterikatan emosionalnya belum benar-benar putus. Pengkhianatan bisa terjadi karena dorongan ego, kebutuhan validasi, pelarian dari konflik, atau kelemahan kontrol diri. Tetapi rasa memiliki dan kedekatan emosional yang telah terbangun lama tidak hilang begitu saja hanya karena ada orang ketiga. Orang yang sudah benar-benar lepas biasanya cenderung netral atau bahkan cuek. Jika ada yang berkata, memang dari dulu dia terlalu posesif, atau dia kurang perhatian, responnya datar. Namun berbeda dengan orang yang masih sayang. Ketika temannya mencoba membenarkan perselingkuhannya dengan berkata, ya wajar kamu cari yang lain, pasanganmu memang membosankan. Dia justru membela. Dia mungkin berkata, enggak juga, dia sebenarnya baik, atau dia sudah banyak berkorban. Pembelaan ini bukan sekadar formalitas, itu refleks emosional. Ada bagian dalam dirinya yang tidak rela citra pasangannya dihancurkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Contoh konkretnya begini, seorang pria berselingkuh karena merasa kurang dihargai di rumah. Ia menemukan kenyamanan dari rekan kerjanya yang lebih sering memuji dan mendengarkan. Namun ketika rekan kerjanya berkata, mungkin istrimu memang gak bisa memuaskan kamu, pria itu langsung menolak. Ia menjawab, jangan ngomong gitu, dia ibu dari anak-anak saya, dia wanita baik. Padahal secara tindakan dia sedang mengkhianati, tetapi secara emosional ia masih menempatkan istrinya dalam posisi terhormat. Itu tanda ikatan batin yang belum selesai. Contoh lain, seorang wanita yang berselingkuh karena merasa kurang diperhatikan oleh pasangannya. Ketika teman-temannya berkata, sudahlah, dia nggak pantas buat kamu. Dia justru menjelaskan bagaimana pasangannya sebenarnya pekerja keras dan bertanggung jawab. Jika memang sudah tidak ada rasa, biasanya ia akan ikut mengeluh atau membiarkan orang lain menyudutkan. Tetapi ketika masih ada cinta, ada dorongan untuk melindungi reputasi orang tersebut meski diam-diam dia sendiri sedang melukai. Namun perlu digarisbawahi, protektif bukan berarti setia. Seseorang bisa sangat protektif terhadap citra pasangannya, tetapi tetap tidak mampu menjaga komitmen. Itu artinya perasaannya mungkin masih ada, tetapi karakternya lemah. Dia tidak ingin kehilangan, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menjaga. Disinilah konflik batin biasanya terjadi. Dia merasa bersalah ketika orang lain merendahkan pasangannya, karena jauh di dalam dirinya, dia tahu pasangan itu masih berarti. 2. Tidak pernah berani mengumumkan hubungan barunya secara terbuka. Tanda berikutnya, orang yang selingkuh tapi masih sayang pasangan lamanya biasanya tidak pernah benar-benar berani mengumumkan hubungan barunya secara terbuka. Hubungan itu berjalan, komunikasi intens, mungkin bahkan penuh janji, tapi selalu tersembunyi. Tidak ada deklarasi jelas, tidak ada pengenalan resmi ke keluarga atau lingkar sosial utama. Semua seperti berada di ruang bayangan. Kalau seseorang sudah benar-benar pindah hati, biasanya ia ingin diakui. Ia ingin menunjukkan bahwa pilihannya sudah final. Ia tidak takut mengunggah foto bersama, tidak ragu memperkenalkan ke teman dekat, dan tidak keberatan jika publik tahu status barunya. Transparansi adalah tanda kepastian. Sebaliknya, kerahasiaan yang berlarut-larut seringkali menunjukkan ada pintu yang belum ditutup.
Orang yang masih menyimpan rasa pada pasangan lamanya cenderung menggantung situasi. Ia mungkin berkata pada selingkuhannya, "Kita jalani dulu saja," atau "Belum saatnya diumumkan." Alasannya bisa macam-macam, belum siap, takut menyakiti, situasi belum tepat. Tapi di balik itu semua, seringkali ada ketakutan yang lebih dalam, takut benar-benar kehilangan kemungkinan kembali. Contohnya begini, seorang pria sudah menjalin hubungan intens dengan wanita lain selama berbulan-bulan. Mereka sering bertemu, saling memberi perhatian, bahkan berbicara tentang masa depan. Namun ketika wanita itu meminta kejelasan dan ingin dikenalkan sebagai pasangan resmi, ia selalu menunda. "Belum sekarang, nanti saja," katanya. Sementara itu di media sosialnya, foto bersama istri masih terpajang rapi. Status tidak pernah diubah. Ia tidak ingin terlihat sepenuhnya lepas, karena dalam pikirannya, kemungkinan rujuk atau kembali masih ada. Contoh lain, seorang wanita berselingkuh dengan rekan kerjanya. Di kantor mereka terlihat dekat, tetapi di luar itu ia menjaga jarak. Ia tidak pernah mengunggah kebersamaan mereka. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Aku nggak mau ribet." Padahal sebenarnya, ia belum siap menghadapi konsekuensi sosial jika hubungan itu diketahui pasangan lamanya. Ia belum siap jika semuanya benar-benar hancur tanpa jalan kembali. Sikap ini juga terlihat dari cara ia mengelola lingkar sosial. Selingkuhan mungkin hanya diperkenalkan sebagai teman, tidak pernah dibawa ke acara keluarga besar, tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam struktur hidupnya. Hubungan itu ada, tapi seperti tidak diakui sepenuhnya. Ini berbeda dengan seseorang yang sudah yakin dan siap bertanggung jawab atas pilihannya. Secara psikologis, ini berkaitan dengan ambivalensi emosional. Ia ingin kenyamanan baru, tapi belum sanggup melepaskan ikatan lama. Ia menikmati perhatian orang ketiga, namun masih menyimpan rasa, kenangan, dan investasi emosional pada pasangan lama. Mengumumkan hubungan baru secara terbuka berarti menutup satu bab secara permanen, dan orang yang masih sayang seringkali tidak cukup berani untuk melakukan itu. Namun penting dipahami, sikap tidak terbuka ini bukan bentuk kesetiaan tersisa yang romantis. Ini justru tanda ketidaktegasan. Ia tidak ingin kehilangan dua-duanya. Ia ingin tetap punya cadangan emosional. Dan selama ia belum berani berdiri di satu pilihan secara jelas, artinya hatinya memang belum sepenuhnya berpindah, tapi juga belum cukup dewasa untuk menjaga yang lama. 3. Masih sering mengecek dan mengawasi diam-diam. Tanda berikutnya cukup halus, tapi sangat signifikan. Dia masih sering mengecek, memantau, atau mengawasi pasangan lamanya secara diam-diam. Ini bisa terlihat sepele, hanya melihat story, membuka profil media sosial, bertanya kabar lewat teman, atau sekedar membaca ulang percakapan lama. Tapi jika dilakukan terus-menerus, itu bukan kebiasaan biasa. Itu tanda emosinya belum selesai. Orang yang benar-benar sudah lepas biasanya memilih menjaga jarak demi ketenangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu tahu pasangan lamanya sedang apa, bersama siapa, atau terlihat bahagia atau tidak. Karena ketika perasaan sudah tuntas, rasa ingin tahu pun menurun. Tidak ada dorongan untuk memantau. Namun berbeda dengan orang yang selingkuh tapi masih sayang. Walau sudah memiliki orang lain, ia tetap ingin tahu perkembangan pasangan lamanya. Ia mungkin tidak berani bertanya langsung, tapi ia mencari informasi lewat jalur lain. Misalnya, ia sengaja membuka story tepat setelah diunggah. Ia memperhatikan siapa saja yang memberi komentar. Bahkan kadang ia merasa lega ketika melihat pasangannya tampak murung, seolah itu membuktikan dirinya masih berarti. Contoh konkretnya begini. Seorang wanita sudah terlibat hubungan dengan pria lain selama beberapa bulan. Secara fisik dan komunikasi, ia tampak sudah melangkah. Namun setiap malam, ia masih membuka akun mantannya. Ketika melihat mantannya mengunggah foto bersama teman perempuan lain, hatinya terasa tidak nyaman. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan cemburu, hanya penasaran. Padahal reaksi emosionalnya menunjukkan masih ada keterikatan. Contoh lain, seorang pria yang berselingkuh tetap rutin menanyakan kabar pasangannya lewat teman dekat. Ia berkata, cuma pengen tahu dia baik-baik saja. Tetapi setiap kali mendengar kabar bahwa pasangannya mulai bangkit atau terlihat lebih bahagia, ia merasa gelisah. Itu bukan sekedar kepedulian,
itu refleksi dari rasa kehilangan yang belum diterima sepenuhnya. Perilaku mengawasi ini sering terjadi karena ada konflik batin. Di satu sisi, ia sedang menikmati validasi dari orang baru. Di sisi lain, ia belum rela melepaskan posisi emosionalnya dalam hidup pasangan lama. Ia ingin tahu apakah ia masih dirindukan, masih dipikirkan, masih punya tempat. Ini tentang ego sekaligus tentang cinta yang belum selesai. Namun penting untuk dipahami, memantau diam-diam bukanlah bentuk cinta yang sehat. Jika benar masih peduli, seharusnya ia menyelesaikan hubungan dengan jujur, bukan mengkhianati sambil tetap mengawasi dari jauh. Kebiasaan ini justru menunjukkan ketidaksiapan untuk kehilangan, bukan kesiapan untuk bertanggung jawab. Jadi jika seseorang sudah punya hubungan baru, tetapi masih aktif memantau kehidupan pasangan lamanya, itu tanda jelas bahwa perasaannya belum benar-benar mati. Ia mungkin sudah melangkah secara fisik, tetapi secara emosional, sebagian dirinya masih tertinggal di masa lalu. 4. Sulit memutus kontak sepenuhnya. Tanda berikutnya, dia tidak pernah benar-benar memutus kontak secara total. Selalu ada alasan untuk tetap terhubung. Entah itu soal barang yang tertinggal, urusan administrasi, hewan peliharaan, bisnis bersama, atau sekedar nanya kabar. Hubungan mungkin sudah retak karena perselingkuhan, tapi komunikasi tidak pernah benar-benar berhenti. Orang yang sudah benar-benar selesai biasanya memilih batas yang tegas. Bukan karena benci, tapi karena sadar jarak dibutuhkan untuk pulih. Ia tidak mencari celah untuk tetap hadir dalam kehidupan mantannya. Namun orang yang selingkuh tapi masih sayang, cenderung menciptakan jalur komunikasi kecil agar koneksi itu tidak sepenuhnya mati. Contohnya begini, seorang pria ketahuan berselingkuh dan hubungannya berada di ujung tanduk. Ia mengatakan siap bertanggung jawab, tapi pada saat yang sama, masih rutin mengirim pesan sederhana seperti, "Sudah makan?" atau "Hati-hati di jalan." Secara logika, jika memang ingin memberi ruang, pesan-pesan itu tidak perlu. Tapi secara emosional, ia belum sanggup kehilangan rutinitas kedekatan. Contoh lain, seorang wanita yang berselingkuh tetap menyimpan nomor pasangannya dengan alasan siapa tahu suatu saat perlu. Ia tidak menghapus foto-foto lama, tidak memblokir, dan tidak benar-benar menarik diri. Ketika ada kesempatan kecil untuk berbicara, ia responsif. Bahkan terkadang ia yang memulai percakapan dengan alasan yang dibuat-buat, seperti menanyakan hal yang sebenarnya bisa ia cari sendiri. Kesulitan memutus kontak ini menunjukkan adanya ketergantungan emosional. Hubungan yang sudah berjalan lama menciptakan pola. Ada tempat berbagi, ada tempat pulang secara emosional. Ketika perselingkuhan terjadi, pola itu tidak otomatis hilang. Ia mungkin mencari sensasi baru di luar, tetapi rasa aman lama belum bisa digantikan sepenuhnya. Ini juga sering berkaitan dengan rasa takut kehilangan permanen. Selama komunikasi masih ada, berarti pintu belum benar-benar tertutup. Ia masih punya akses, masih punya kemungkinan. Begitu kontak benar-benar terputus, realitas kehilangan akan terasa lebih nyata. Dan tidak semua orang siap menghadapi itu. Namun perlu ditegaskan, mempertahankan kontak tanpa kejelasan bukanlah tanda cinta yang matang. Itu seringkali hanya bentuk ambivalensi, tidak ingin sendiri, tapi juga tidak ingin bertanggung jawab penuh. Ia menahan pasangan lama dalam orbitnya, sambil tetap menikmati perhatian dari orang baru. Jadi, jika seseorang sudah selingkuh tetapi terus mencari alasan untuk tetap terhubung, itu bukan sekedar kebiasaan. Itu indikasi bahwa secara emosional, ia belum benar-benar melepaskan. Tubuhnya mungkin berpaling, tapi hatinya belum sepenuhnya pergi. 5. Cemburu saat pasangan lama terlihat bahagia. Tanda berikutnya yang paling jujur dan sulit disembunyikan adalah rasa cemburu. Seseorang yang selingkuh tapi masih sayang, biasanya akan terganggu ketika melihat pasangan lamanya terlihat bahagia. Apalagi jika kebahagiaan itu tidak lagi melibatkannya. Secara logika, ia tidak berhak cemburu. Ia yang mengkhianati, ia yang memilih orang lain. Tapi emosi tidak selalu tunduk pada logika. Ketika melihat mantan atau pasangan lamanya tertawa, tampil lebih percaya diri, atau bahkan dekat dengan orang baru,
ada rasa tidak nyaman yang muncul, ada perasaan kehilangan yang nyata. Orang yang sudah benar-benar lepas biasanya bisa melihat mantannya bahagia tanpa gejolak berarti. Mungkin ada sedikit nostalgia, tapi tidak ada rasa terancam. Namun orang yang masih menyimpan rasa akan bereaksi lebih dalam. Ia bisa menjadi gelisah, overthinking, bahkan tiba-tiba ingin menghubungi kembali. Contohnya begini, seorang pria yang berselingkuh melihat pasangannya mengunggah foto makan malam bersama seseorang yang tidak ia kenal. Seketika, pikirannya dipenuhi asumsi. Siapa itu? Sejak kapan dekat? Kenapa terlihat akrab? Padahal beberapa waktu sebelumnya, ia sendiri sedang menghabiskan waktu dengan selingkuhannya. Tapi ketika melihat kemungkinan pasangannya benar-benar move on, dadanya terasa sesak. Contoh lain, seorang wanita yang berselingkuh mendengar kabar bahwa mantannya mulai fokus pada karir, terlihat lebih bahagia dan jarang membicarakan dirinya lagi. Bukannya lega, ia justru merasa tersinggung. Ia mulai mencari cara untuk muncul kembali, entah dengan mengirim pesan lama, mengomentari unggahan, atau sekadar memastikan dirinya masih diperhatikan. Rasa cemburu ini biasanya bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kehilangan posisi. Selama ini, ia terbiasa menjadi pusat perhatian dalam hidup pasangannya. Ketika posisi itu tergeser, ego ikut terusik. Namun jika benar-benar tidak ada rasa, reaksi emosionalnya tidak akan sekuat itu. Yang menarik, cemburu sering muncul justru ketika ia merasa pasangannya mulai pulih. Saat melihat tanda-tanda bahwa orang yang ia sakiti bisa bahagia tanpa dirinya, barulah ia sadar bahwa ia tidak sepenuhnya siap kehilangan. Ini momen di mana konflik batin sering memuncak. Namun sekali lagi, cemburu bukan bukti cinta yang sehat. Itu hanya bukti bahwa perasaannya belum tuntas. Jika benar masih sayang, seharusnya ia menjaga sejak awal, bukan baru gelisah ketika melihat kemungkinan digantikan. Jadi ketika seseorang selingkuh tapi tidak sanggup melihat pasangan lamanya bahagia dengan orang lain, itu tanda jelas bahwa hatinya belum benar-benar berpindah. Ia mungkin berjalan ke arah baru, tapi bayangan masa lalu masih ia anggap miliknya. 6. Sering membandingkan selingkuhan dengan pasangan lama. Tanda berikutnya lebih subtil, tapi sangat kuat secara psikologis. Ia masih sering membandingkan orang baru dengan pasangan lamanya. Perbandingan ini bisa muncul secara sadar maupun tidak sadar, dan biasanya standar emosionalnya masih tertambat pada hubungan lama. Orang yang benar-benar sudah move on biasanya membangun hubungan baru tanpa membawa bayang-bayang masa lalu sebagai tolok ukur utama. Ia menerima orang baru sebagai individu yang berbeda. Tapi seseorang yang selingkuh namun masih menyimpan rasa akan terus menjadikan pasangan lamanya sebagai referensi. Kalimat-kalimat seperti, "Dulu dia nggak pernah marah soal hal kecil," atau "Kamu beda, dia biasanya lebih sabar," terdengar sederhana, tapi itu menunjukkan bahwa di kepalanya, hubungan lama masih menjadi ukuran. Bahkan saat bersama selingkuhan, memorinya tetap kembali pada yang lama. Contohnya begini, seorang pria menjalin hubungan dengan wanita baru yang lebih ekspresif dan manja. Awalnya ia merasa senang karena merasa lebih diperhatikan. Namun ketika muncul konflik kecil, ia spontan berkata, "Istriku dulu nggak pernah ribut soal beginian." Artinya, secara emosional ia masih mengidealkan pasangan lamanya, meskipun ia sendiri yang mengkhianati. Contoh lain, seorang wanita berselingkuh dengan pria yang lebih mapan secara finansial. Ia merasa lebih dihargai secara materi. Tetapi ketika pria itu kurang peka secara emosional, ia mulai berkata dalam hati, "Dia nggak sedalam mantanku." Tanpa sadar, ia membandingkan kualitas kedekatan batin yang dulu pernah ia miliki. Perbandingan ini sering terjadi karena hubungan lama menyimpan investasi emosi yang lebih dalam. Kenangan, perjuangan, fase jatuh bangun bersama. Orang baru mungkin memberi sensasi, perhatian, atau validasi yang berbeda, tapi belum tentu memberi kedalaman yang sama. Ketika ia terus membandingkan, itu artinya ikatan lama belum benar-benar dilepaskan. Secara psikologis, ini menunjukkan unresolved attachment, keterikatan yang belum selesai.
Ia mungkin mencari sesuatu yang tidak ia dapatkan di hubungan lama. Tetapi pada saat yang sama, ia belum rela kehilangan kualitas yang dulu ia miliki. Akhirnya ia terjebak di antara dua dunia. Yang lama belum selesai, yang baru belum sepenuhnya diyakini. Namun perlu dipahami, membandingkan terus-menerus bukan hanya merugikan pasangan lama, tapi juga tidak adil bagi orang baru. Selingkuhan hanya menjadi pelarian, bukan pilihan yang berdiri sendiri. Dan selama standar emosionalnya masih tertuju pada masa lalu, itu berarti hatinya belum benar-benar pindah. Jadi, jika seseorang terus membawa nama, sifat, atau kebiasaan pasangan lama ke dalam hubungan barunya, itu tanda kuat bahwa perasaannya belum mati. Ia mungkin mencoba memulai lembar baru, tapi pikirannya masih membaca halaman yang lama. 7. Saat ketahuan, reaksinya lebih takut kehilangan daripada membela selingkuhannya. Tanda terakhir biasanya terlihat paling jelas ketika perselingkuhan itu terbongkar. Di momen inilah posisi emosional seseorang benar-benar terlihat. Orang yang sudah tidak sayang biasanya akan defensif dan membela hubungan barunya. Ia mungkin berkata, "Aku memang sudah tidak bahagia," atau bahkan terang-terangan memilih orang ketiga. Tapi orang yang selingkuh dan masih menyimpan rasa akan menunjukkan reaksi berbeda: panik, takut kehilangan, dan fokus mempertahankan pasangan lamanya. Ketika ketahuan, yang pertama ia pikirkan bukan bagaimana memperjuangkan selingkuhannya, melainkan bagaimana caranya agar tidak benar-benar ditinggalkan. Ia memohon, menangis, berjanji berubah, bahkan rela memutus hubungan dengan orang ketiga secara instan. Reaksinya bukan sikap seseorang yang sudah mantap dengan pilihan baru, melainkan seseorang yang ketakutan kehilangan fondasi lamanya. Contohnya begini, seorang pria ketahuan berselingkuh setelah pesan-pesannya terbaca. Dalam hitungan jam, ia langsung memblokir selingkuhannya, menghapus kontak, dan memohon agar diberi kesempatan kedua. Ia berkata, "Aku nggak mau kehilangan kamu, itu cuma hilaf." Jika benar hatinya sudah pindah, responsnya tidak akan secepat dan sefrontal itu dalam mempertahankan hubungan lama. Contoh lain, seorang wanita yang selama ini terlihat yakin dengan pria barunya, tiba-tiba berubah ketika pasangannya benar-benar ingin pergi. Ia tidak lagi berbicara tentang kebahagiaan barunya. Yang ia tekankan justru kenangan, perjuangan bersama, dan rasa sayang yang masih ada. Fokusnya bukan pada masa depan dengan orang ketiga, tapi pada kemungkinan memperbaiki yang lama. Secara psikologis, ini menunjukkan prioritas emosional. Ketika berada di titik krisis, manusia cenderung berjuang mempertahankan apa yang paling bernilai baginya. Jika dalam situasi genting ia lebih takut kehilangan pasangan lama dibanding kehilangan selingkuhannya, itu berarti ikatan emosional utama masih ada di sana. Namun, penting dipahami, rasa takut kehilangan bukan otomatis bukti cinta yang matang. Kadang itu juga campuran antara cinta, kebiasaan, rasa nyaman, dan ego yang terluka. Ia mungkin tidak siap hidup tanpa orang yang selama ini menjadi pusat stabilitas emosionalnya. Dan baru ketika ancaman kehilangan itu nyata, ia menyadari nilai yang sebelumnya ia abaikan. Jadi ketika perselingkuhan terbongkar dan reaksinya lebih didominasi ketakutan kehilangan pasangan lama daripada membela orang ketiga, itu tanda kuat bahwa perasaannya belum benar-benar berpindah. Ia mungkin sempat berjalan ke arah lain, tapi ketika harus memilih, hatinya masih kembali ke tempat yang sama. Pada akhirnya, selingkuh tetaplah sebuah pilihan, dan mencintai dua orang sekaligus bukan bukti hati yang besar, tapi bukti hati yang tidak tegas. Kalau seseorang masih sayang, tapi tetap memilih mengkhianati, maka yang perlu dipertanyakan bukan perasaannya, melainkan integritasnya. Cinta tanpa komitmen hanya akan melukai, dan rasa sayang tanpa tanggung jawab hanya akan menyisakan penyesalan. Semoga setelah mendengar ini, kamu bisa lebih jernih melihat situasi. Apakah sedang dipertahankan atau hanya dijadikan cadangan? Terima kasih sudah mendengarkan.